Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang gaya otot dan gaya gesek. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Oke anak-anak, untuk lebih lanjutnya kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang gaya dan perubahan pada gaya. Nah, kalian tahu gak sih anak-anak bahwa kalian itu melakukan gaya itu setiap hari dan setiap saat loh. Nah, gaya apa aja ya yang kalian lakukan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas gaya yang pertama, yaitu gaya otot di slide selanjutnya. Gaya otot. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegiatan yang melibatkan gaya. Secara umum gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh adalah gaya yang dilakukan secara langsung antara benda yang menggerakkan dan benda yang dikenai gaya. Nah, contohnya ketika kalian sedang tarik tambang, mengangkat beban, mengangkat barang-barang, nah maka kalian menggunakan gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Nah, contoh gaya otot yaitu pada saat kita menarik atau mendorong meja, mendorong gerobak, dan menendang bola, itu termasuk gaya otot. Nah, berarti kita itu setiap saat melakukan gaya otot ya anak-anak. Nah, gaya selanjutnya adalah gaya gesek. Selain gaya otot, ternyata ada juga gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bergesekan. Semakin halus permukaan, semakin kecil gaya geseknya. Dan sebaliknya, semakin kasar permukaan, gaya geseknya akan semakin besar. Contohnya adalah mobil. Mobil yang melaju di jalan raya akan mengalami gesekan antara ban mobil dengan jalan, seperti pada gambar di samping. Kemungkinan gaya yang terjadi pada benda. Benda yang memiliki permukaan kasar bergerak pada permukaan kasar, contohnya mendorong balok di atas karpet. Yang kedua, benda yang memiliki permukaan kasar bergerak pada permukaan halus, contohnya ban sepeda yang bergerak di atas lantai keramik, seperti pada gambar di samping. Gaya gesek memiliki sifat yang pertama, arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya luar yang menggerakkan benda, sehingga gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Yang kedua, gaya gesek tidak mampu menggerakkan benda. Yang ketiga, besar gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan benda yang digesekkan. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alas kaki dapat mencegah kaki tergelincir. Yang kedua, korek api dapat dinyalakan. Yang ketiga, saat mengerem sepeda, perputaran roda dapat dihentikan karena gaya gesek antara kampas rem dan pelek. Anak-anak telah melihat video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.